Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi dengan NIM C012335, kelas Manajemen D Angkatan 23. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Manajemen Keuangan Lanjutan. Adapun topik yang akan saya bahas yaitu materi dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Pertemuan pertama, ruang lingkup manajemen keuangan lanjutan, membahas beberapa topik. Yang pertama yaitu pengelolaan aset, kewajiban, dan modal perusahaan. Aset perusahaan terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu aset tetap dan aset lancar. Aset tetap ini mencakup properti, mesin, dan peralatan yang digunakan dalam operasi jangka panjang. Sedangkan aset lancar, aset ini mencakup kas, piutang, dan persediaan yang dapat dengan cepat diubah menjadi kas. Kewajiban menyangkut semua utang perusahaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Pengelolaan kewajiban bertujuan untuk mengoptimalkan struktur modal perusahaan. Modal perusahaan terdiri dari ekuitas dan utang. Ekuitas merupakan dana yang diinvestasikan oleh pemilik atau pemegang saham, sedangkan utang memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan dana tambahan tanpa mengurangi kepemilikan saham. Yang kedua yaitu keputusan investasi dan pendanaan. Investasi menentukan proyek mana yang harus didanai berdasarkan analisis NPV, IRR, dan PIB eksperior. Sedangkan pendanaan memilih sumber dana terbaik dengan mempertimbangkan biaya modal dan risiko. Dan yang ketiga yaitu manajemen risiko. Manajemen risiko keuangan. Manajemen risiko keuangan melibatkan penggunaan instrumen keuangan dan analisis data untuk mengelola berbagai jenis risiko, termasuk risiko pasar, kredit, likuiditas, dan operasional. Tujuan utamanya adalah melindungi nilai perusahaan dan meminimalkan potensi kerugian akibat risiko yang mungkin terjadi. Dan yang keempat yaitu strategi pendanaan dan dividen. Strategi pendanaan berfokus pada keseimbangan antara utang dan ekuitas, sedangkan kebijakan dividen, apakah perusahaan membayar dividen tinggi atau menambah laba untuk ekspektasi. Dan yang kelima yaitu evaluasi perusahaan dan merger dan akuisisi. Menilai perusahaan berdasarkan metode valuasi seperti DCF, EVA, dan metode perbandingan industri. Materi yang kedua yaitu konsep reach dan return serta model penilaian investasi. Ada beberapa topik yang dibahas. Yang pertama yaitu reach atau risiko. Risiko adalah kemungkinan hasil investasi berbeda dari yang diharapkan, baik lebih rendah atau lebih tinggi. Yang kedua yaitu return atau keuntungan. Return adalah keuntungan yang diperoleh investor dari investasi berupa dividen, capital gain, atau bunga. Yang ketiga yaitu model penilaian investasi. Di sini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, CAPM, menghitung tingkat keuntungan yang diharapkan dengan mempertimbangkan risiko sistematis. Yang kedua yaitu APTA, memperhitungkan berbagai faktor ekonomi yang mempengaruhi ratur saham. Dan yang terakhir, DDM, menggunakan dividen yang diharapkan untuk menentukan harga saham saat ini. Topik yang keempat yaitu hubungan risiko dan return. Yang pertama, risiko tinggi biasanya dikompensasi dengan return yang lebih tinggi. Dan yang kedua, investor harus menyesuaikan tingkat risiko sesuai dengan profil mereka. Materi yang ketiga, konsep risiko saham, jenis saham, dan proses penilaiannya. Ada beberapa topik yang dibahas, yaitu yang pertama, risiko saham dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, risiko sistematis, risiko yang tidak bisa dihindari seperti perubahan suku bunga, inflasi, dan ketidakstabilan ekonomi. Yang kedua, risiko tidak sistematis, risiko spesifik perusahaan seperti kesalahan manajemen atau produk gagal. Yang kedua, jenis saham dibagi menjadi 2.
Yang pertama, saham biasa, pemegang memiliki hak suara dan dividen tidak tetap. Yang kedua, saham preferen, pemegang mendapatkan dividen tetap dan prioritas dalam pembayaran aset jika perusahaan bangkrut. Yang ketiga, proses penilaian saham dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, analisis fundamental, menganalisis laporan keuangan, rasio keuangan, dan kondisi ekonomi. Yang kedua, analisis teknikal, menggunakan pola grafik dan indikator harga saham untuk memprediksi pergerakan harga saham. Materi keempat, konsep risiko saham, jenis saham, dan proses penilaiannya. Membahas beberapa topik, yaitu yang pertama, risiko sistematis dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, risiko pasar, fluktuasi harga saham akibat perubahan ekonomi global. Yang kedua, risiko inflasi, penurunan daya beli akibat kenaikan harga barang. Dan yang ketiga, risiko suku bunga. Kenaikan suku bunga menyebabkan investor beralih ke investasi yang lebih aman seperti obligasi. Yang kedua, risiko tidak sistematis dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, risiko bisnis, kinerja perusahaan buruk akibat strategi yang salah. Dan yang kedua, risiko keuangan. Perusahaan memiliki utang yang tinggi sehingga kesulitan membayar bunga. Yang ketiga yaitu metode valuasi saham. Dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu PER, mengukur valuasi saham berdasarkan laba bersaham. Yang kedua, PBV, mengukur nilai saham dibandingkan dengan nilai buku perusahaan. Dan yang terakhir, DCV, menghitung nilai saham berdasarkan proyeksi arus kas masa depan yang didiskon ke nilai saat ini. Materi kelima, konsep risiko obligasi, jenis-jenis obligasi, dan proses penilaiannya. Ada beberapa topik yang dibahas. Yang pertama yaitu risiko obligasi, dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, risiko suku bunga. Ketika suku bunga naik, harga obligasi cenderung turun. Hal ini terjadi karena obligasi yang diterbitkan sebelumnya dengan suku bunga lebih rendah menjadi kurang menarik dibandingkan obligasi baru yang menawarkan bunga lebih tinggi. Yang kedua yaitu risiko kredit. Risiko ini muncul jika penerbit obligasi gagal membayar bunga atau pokok utang. Obligasi korporasi lebih rentan terhadap risiko dibandingkan obligasi pemerintah, karena pemerintah biasanya memiliki dukungan hukum untuk membayar kewajiban. Dan yang ketiga, risiko likuiditas. Obligasi mungkin sulit dijual di pasar sekunder, terutama jika tidak ada cukup permintaan. Likuiditas yang rendah seringkali dihadapi oleh obligasi korporasi dibandingkan dengan obligasi pemerintah. Yang kedua yaitu jenis-jenis obligasi, dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, obligasi pemerintah. Surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah pusat atau negara, memiliki karakter keamanan tinggi dan pengambilan stabil. Yang kedua yaitu obligasi korporasi. Surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan untuk membiayai operasi atau proyek tertentu, memiliki karakteristik pengembalian lebih tinggi dan risiko kredit. Dan yang ketiga, obligasi munisipal. Surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah daerah atau otoritas lokal untuk membiayai proyek infrastruktur publik seperti jalan, sekolah, dan rumah sakit, memiliki karakteristik keuntungan pajak dan risiko lebih rendah. Dan topik yang ketiga yaitu proses penilaian obligasi, dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, ITM, mengukur total return jika obligasi dipegang sampai jatuh tempo. Yang kedua, ration obligasi diberikan oleh lembaga seperti S&P untuk mengukur risiko kredit. Materi ke-6, konsep risiko reksadana, jenis-jenis reksadana, dan proses penilaiannya. Ada beberapa topik yang dibahas. Yang pertama yaitu risiko reksadana, dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, risiko pasar. Nilai reksadana bisa turun akibat fluktuasi pasar. Yang kedua, risiko likuiditas. Kesulitan menjual unit reksadana saat diperlukan. Dan yang ketiga, risiko
manajerial, dipengaruhi oleh kemampuan manajer investasi dan pengelolaan dana. Yang kedua, jenis reksadana, dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu reksadana saham, investasi di saham, return tinggi tetapi lebih berisiko. Yang kedua, reksadana pendapatan tetap, investasi di obligasi, lebih stabil. Reksadana campuran, kombinasi antara saham dan obligasi. Dan yang terakhir, reksadana pasar uang, investasi di instrumen jangka pendek tetapi risiko rendah. Yang ketiga yaitu proses penilaian reksadana, ya dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, NAB atau nilai aktiva bersih mengukur nilai per unit reksadana. Dan yang kedua, Harper Ration mengukur tingkat pengembalian dibandingkan dengan risiko yang diambil. Dari ketujuh, konsep-konsep perhitungan biaya modal. Ada beberapa topik yang dibahas. Yang pertama yaitu biaya modal, dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, biaya modal sendiri, biaya ekuitas dari investor seperti dividen dan capital gain. Yang kedua, biaya utang, biaya bunga yang harus dibayar perusahaan atas utangnya. Yang kedua, WACC. WACC adalah rata-rata pertimbangan dari biaya modal yang dibayarkan perusahaan untuk menandai asetnya, termasuk ekuitas dan utang. WACC digunakan untuk menilai biaya modal dari semua sumber pendanaan seperti saham biasa, saham preferen, dan utang. Ini memberikan gambaran tentang seberapa banyak perusahaan harus membayar untuk mendapatkan dana dan diperlukan untuk operasi dan investasi. Yang ketiga, CAPM. CAPM adalah alat penting dalam dunia keuangan yang digunakan untuk menentukan tingkat pengembalian yang diharapkan dari suatu aset dengan mempertimbangkan risiko sistematis yang terkait. CAPM membantu investor memahami hubungan antara risiko dan pengembalian investasi. Dan yang keempat, perhitungan struktur modal optimal, menentukan proporsi utang dan ekuitas yang meminimalkan biaya modal dan memaksimalkan nilai perusahaan.